al-alimah, yang pedih. Wa idza kana al-munafiq qad adkhala bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, jika seandainya orang munafik menampakkan dengan lisannya yang tidak ada dalam hatinya, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yu'amilu bimisli fi'lihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukannya, karena di lisannya mengatakan beriman, maka diperlakukan hukumnya seperti orang beriman. Artinya apa Pak, Bu? Ya, orang munafik tersebut, jika kemudian dia misalnya mencuri, ini hukum agama Islam lah, maka ada hukum potong tangan. Jika dia berzina, dia masih bujangan, dicambuk 100 kali. Maaf, jika dia sudah pernah bernikah, terus kemudian mengadakan hubungan badan, kena rajam. Paham lah, Bu? Ini kan kada nyaman. Paham lah? Jika dia beribadah, tidak ada pahalanya. Ejekan apa enggak? Hah? Ini bahasa kita apa? Hinaan apa enggak? Hinaan yang berarti. Nah, lakukan kita. Bisa. Nah, karena dia mengaku ya, sudah ikut semuanya. Coba kalau dia bisa mengatakan beriman, kan aman. Aman apa enggak? Dia mau judi, mau zina, mau mabuk, mau apa lagi? Nyuri, mau apa lagi? Ada hukum tentang Islam. Nah, jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Nah, ini ejekan, hinaan Allah Ta'ala pada mereka. Bu, Pak, ikut sudah. Bu ya. Nah, nih. Ayo, ya Allah Ta'ala, mau apa? Mau main-main sama aku, bahasa kita kan. Ayo, lakukan. Nah, nih. Fa in kana lahu dhahirun wa batinun yu'aminu fi dhahirid dunya. Jadi kalau dia kemudian berisi, kemudian ada tampil lain sana, tampil lain di dalamnya. Nah, diperlakukan apa? Dituruti. Di dunia diperlakukan seperti orang beriman, orang muslim. Di akhirat, ya seandainya dia melakukan ibadat tadi yang namanya haji, puasa, zakat, ya. Nah, paham Pak? Itu kan semuanya amalan yang bisa membawa kita selamat, bawa kita kemudian dapat pahala, dapat ganjaran, bisa masuk surga. Nah, wa fil akhirati yauma tublas sarair, dan kemudian nanti di akhirat di mana Allah Ta'ala akan menampakkan semua yang namanya sarair, yang disembunyikan manusia, yaj'alu fi darkil asfali minan nar. Nanti dia tidak dapat pahalanya, bahkan diandak Allah Ta'ala di paling bawahnya, di paling keraknya api neraka. Beda dengan orang kafir, ya. Orang kafir tidak sampai di bawah kerak neraka, siksanya tidak lebih pedih karena sudah jelas dia dibalas lebih parah lagi. Paham Pak? Nah, ini hinaan, ejekan yang berat buat mereka orang munafik, tapi dia nggak sadar. Paham Pak? Nah, ini Pak, lah jelas ya Pak ya. Nah, padahal kita ini Pak, dalam agama Islam dilarang mengejek-ngejek, ngolok-ngolok. Karena orang mengejek, mengolok-ngolok itu sejatinya apa? Mengejek, mengolok-olok ciptaannya daripada satu, yang namanya siapa? Allah. Apalagi mengolok-olok masalah keyakinan agama Allah, ajaran Allah, ajaran kekasihnya Muhammad SAW. Lah, sakit semua loh. Pak, ini yang lahiriah kita mengolok-ngolok itu Bu Pak, daripada apa ciptaan Allah Ta'ala, itu dilarang dalam agama. Ya. Nah, apa ayatnya? Pian bisa buka ayat Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1. Al-Humazah ayat 1. Ya, itu kenanya juz 30 kalau nggak salah. Ya. Lihat Bu Pak, apa ayat Allah SWT? Ya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yaqul wailun likulli humazatil lumazah. Celaka, adab yang pedih buat orang siapa saja yang suka ya menghina, mengolok-olok. Mengolok-olok sini macam-macam. Misalnya ada ketemu orang yang cacat, misalnya pincang kah,
Ya. Atau misalnya apalagi buta kah? Dia kemudian, atau misalnya apalagi pendek kah? Dia kemudian bisa, kemudian olok-oloknya ini berupa isyarat, bisa juga berupa tulisan, bisa juga berupa kemudian perkataan. Itu sudah dilarang dari agama Allah Ta'ala. Suatu ketika ada kisah daripada baginda Muhammad SAW dengan istri Aisyah. Akhirnya kemudian waktu itu maaf Pak ya, nah Rasulullah SAW kan istrinya lebih dari satu ya. Akhirnya kemudian saat itu datang Siti Sofia. Siti Sofia anaknya Sayyidina Umar. Ya. Hafsah, maaf, bukan Sofia, bukan Sofia ya. Hafsah. Ya, Hafsah. Sofia itu dari Bani Israel. Akhirnya kemudian pas datang, ya cemburu ke apa, kada ngerti ulun. Akhirnya kemudian, oh ini kayak ngarannya Hafsah ini. Dia pakai istilah gini. Artinya apa? Cebol. Segini aja. Marah Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah, jika ikam tahu kata-kata ikam itu, nah ikam kemudian dibukakan Allah Ta'ala. Apabila kata-kata itu kemudian misalnya dimasukkan di dalam lautan yang jernih, yang biru, yang bagus, yang kada bau, itu akan rusak semuanya. Akhirnya kemudian katanya Siti Aisyah, ulun mengatakan bukan mengada-ngada, memang ada dalam dirinya. Jika ikam mengatakan sesuatu tidak ada pada diri seseorang, itu ngarannya fitnah. Jadi menghibah itu, mengolok-ngolok itu Pak, yaitu pian menyebutkan sesuatu pada orang beriman yang apabila sidin tahu, sidin tersinggung, sidin malu, sidin gak suka. Nah itu mengolok-ngolok, meskipun ada di dalam dirinya. Udah lihat Pak. Ini mau main macam-macam dengan olok-olok masalah urusan agama. Jelas Pak? Jelas Pak? Lihat sama saja secara nggak langsung pian mengolok-ngolok ciptaan Allah. Jelas lah kira-kira. Jelas lah kira-kira. Paham lah kira-kira. Nah, ini Pak, lihat pentingkan lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, wailun likulli humazatin lumazah. Nah, ini Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zuhriyatu minan nas, dengan demikian ya, orang yang kemudian menghina daripada manusia, alamatu adamil iman, sebagai petanda dia tidak berisi yang namanya keimanan. Kenapa Bu? Li'annana kulluna makhlukuna li ilahin wahid, karena kita semuanya ini adalah makhluk ciptaan daripada Tuhan yang satu, yang ngarannya Allah. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Nah, makhluk semua ciptaan daripada Tuhan yang satu. Ya. Nah, dengan demikian ya Bu, Pak, ya. Fahadi sifatul lati, ya, sakharta fiha min insanin a'raja masalan la amra lahu fiha wala haula lahu wala quwwa wal insanu lam yasna nafsahu wal haqiqa anta taskharu ma'a sunillah min sunillah. Karena Bu, Pak, sifat menghina itu ya daripada manusia, misalnya pincang tadi, ya, la amala lahu fiha, dia tidak tahu, tidak ada urusan dengan pincangnya, cacatnya tadi. Paham Bu, Pak? Ya, dia punya daya, tidak punya upaya, karena hidup itu hakikatnya anugerah. Karena manusia tidak menciptakan buat dirinya sendiri, yang menciptakan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, jika ada orang yang menghina, mengejek secara enggak langsung, kita kemudian mengejek ciptaan Allah. Paham Bu, Pak? Nah, Bu, Pak. Walladhi yasanu khalqil insan ghabi, dengan demikian orang yang mengejek ya
daripada ciptaan Allah itu orang yang tidak cerdas, yang bodoh. Ya. Karena sesungguhnya dia mengatakan ciptaan Allah tadi ada kekurangannya, ada aibnya, nggak sempurna. Sementara dia tidak tahu bahwasanya Allah Ta'ala selain kemudian menciptakan sesuatu yang kelihatan lahirianya ada kekurangannya, di sisi lain Allah Ta'ala pasti memberikan kelebihan yang tidak ada pada dirinya. Pasti itu. Karena hukum di dunia ada lebih, ada kurang. Ada baik, ada buruk, ada halal, ada haram. Itu sifatnya semuanya adalah ujian. Yang diberi kenikmatan harapannya bersyukur, yang diberi ujian harapannya bersabar. Dan dua-duanya jika dikembalikan dengan dua-duanya tadi dapat pahala. Jelas apa enggak? Wujud apa enggak? Nah, ini Bu. Jelas? Nah, ini Bu. Dengan demikian, Ibu, Pak, ya, ini orang nggak paham ya. Pada, ya, hikmah daripada yang semua kita sebutkan tadi. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang yang suka mengejek-ngejek tadi, ya. Apa larangan Allah Taala? Pian buka surat Hujurat, Al-Hujurat. Larangan kita nggak boleh meremehkan, menghina satu dengan yang lain, ya. Yang sejatinya bisa jadi yang kita ejek lahirianya tadi, di sisi lain Allah Ta'ala memberikan kelebihan di dalamnya. Sudah dapat surat Hujurat ayat 11, ya, Al-Hujurat ayat 11, Al-Hujurat ayat 11. Sudah dapat ya? Ya, ini kalau misalnya nggak dapat bisa kena lihat YouTube kita, ya, biar kena. Apa ujar Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Orang-orang yang beriman, ya, jangan sekali-kali ada sebagian di antara masyarakat, sebagian daripada kaum, ya, menghina satu kaum dengan kaum yang lain, orang satu dengan orang yang lain, ya. Asa bisa jadi ayyakunu, ya, mereka khairun minhum, orang yang suka mengolok-olok tadi, menghina tadi, bisa-bisa lebih baik daripada yang dihina, lebih mulia di sisi Allah daripada yang dihina. Nih, hei orang munafik, hati-hati kamu. Jelas. Makanya kita dilarang wala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kalian kemudian memulia-muliakan diri kalian, ya. Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa yang dicintainya, ya, Bu, Pak, mana yang lebih bertakwa, paham Bu, Pak? Banyak orang tidak tahu. Nah, ini gabennya orang munafik. Nah, Bu, Pak, seperti itu ya. Baik, ya. Inna majmu'a kulli insanin yusawi majmu'a kulli insanin akhar wa dzalika huwa adlullah. Jadi sejatinya setiap manusia, ya, itu sama dengan yang lainnya. Artinya jika ada berbeda-beda daripada bentuk, ada sifat ini dan itu, pasti Allah Ta'ala itu menaruh ada kelebihan di sisi lainnya. Nah, itulah kemudian Allah Ta'ala hikmahnya, tujuannya diciptakannya ada berbeda seperti ini, bukan untuk mengejek, Bu, Pak, tapi untuk apa? Saling mengenal, saling melengkapi, saling mengisi. Allah. Nah, makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya, apa ajar Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Ya, sesungguhnya aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lakian binian, ya, dita'arufu, untuk saling mengenal. Di ujungnya, itu menutup ayatnya, Allah Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Bukan kulitnya, bukan casingnya, bukan bentuknya, bukan rupanya. Kalau diandalkan daripada rupa, Bu, Pak,
mungkin orang Indonesia paling terakhir masuk surga. Ya kan? Orang Eropa kulitnya putih-putih, matanya warna-warni, orang Turki kan. Ini Pak. Hah? Pak, jujur ada. Orang apa India, Timur Tengah kan bagus-bagus kan. Hidung mancung, mata bola, tinggi. Kalau kita pas-pasan semuanya. Ukuran coklat, mata irang, hidung pesek. Aduh enggak mau. Enak. Pak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah Ta'ala enggak lihat bentuk muka kalian. Wala ila atsamikum. Bentuk badan tidak dilihat. Walakin yanduru, tetapi melihat apa? Hati kalian, amalan kalian, perbuatan kalian. Elok apa kada? Bagus gak? Itu yang dilihat. Jujur apa kada? Bisa masuk terakhir, bisa-bisa enggak masuk lagi misalnya. Kalau andalan itu. Paham Haji Razali? Nah, itu Pak. Ya kan kesian kita ini kan. Ukuran fisik pendek. Muka papasan. Hirang lagi, pesek lagi. Sipit lagi, keriting lagi. Aduh, apa yang dilihat ini? Kada dilihat semuanya. Lupa. Aduh, habis lalu. Nah, kesian dah. Nah, ini nah, Bu, lihat agama Islam bijaknya, adilnya, sempurnanya ajarannya. Paham Bu, Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi afdolnya, bagusnya, idealnya tuntunan agama kita, ya Bu, Pak. Jika kemudian kita melihat perbedaan-perbedaan tadi, ada kelebihan, tak kekurangan, harusnya manusia tadi bukan mengejek, menghina, tapi dia kemudian melihat kekurangan yang di dalam dirinya. Bu, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijak, yaitu orang yang pandai mengevaluasi dirinya, introspeksi dirinya, melihat kekurangannya, melihat keaibannya, melihat kesalahannya. Nah, diri seorang sadar ada salahnya, kekurangannya, kelemahannya ini dan itu, mempersiapkan ya bekal-bekal untuk menghadap Tuhannya, kematiannya. Pintar itu, cerdas itu. Bukan untuk gaya-gayaan, bangga-banggaan hidup di dunia, karena ujungnya mati. Nah, itu. Alhamdulillah Bu, Pak. Dan mati nanti bukan mati sudah habis perkara, ada urusannya panjang nanti. Bu, Pak, karena hidup di dunia itu adalah lahan akhirat kita. Bu, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya. Nah, makanya Allah SWT menjawab pada orang-orang munafik, ya. Innama nahnu mustaziun, mereka mengatakan kami cuma mau ejek-ejek orang-orang beriman. Dengan mengatakan beriman tadi, dijawab Allah Ta'ala. Ya, apa jawab Allah Ta'ala? Ya. Wallahu yastahzi'u bihim. Lanjutan ayat tadi, ya, Allah yastahzi'u bihim. Ya, Allah yastahzi'u bihim. Ya. Maka kita mengatakan innama nahnu mustaziun, kami mau olok-olok aja kepada kemudian para pembesar mereka, pemimpin mereka, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman. Ya, dijawab oleh Subhanahu wa taala, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun ay yaziduhum fi hadat tughyan. Ya. Yamudduhum itu Bu, Pak, ya, arti yamudduhum sekarang. Tadi yastahzi itu mengejek kan, mengolok-olok, menghina. Wa yamudduhum artinya yaziduhum, menambah, ya, fi hadat tughyan, di dalam kesesatan, di dalam bahasa kita kesesatan, kelewatan, ya juga. Nah, ditambah lagi kesesatannya Allah Ta'ala, ya, lawan Allah Ta'ala. Tambah terus. Karena dia balasannya mengolok-olok orang nggak beriman tadi, mengolok-olok ajaran Allah Ta'ala tadi, ditambah tadi kesesatannya, tambah dia ngawur, tambah sembrono, tambah nggak karuan, tambah kemudian tidak ada arahnya, ngelantur macam-macam dia. Nah, ini paham Bu, Pak? Dan kemudian waqalu ya'mahun, apa artinya ya'mahun?
Ya mahun itu artinya al-ama yakhtalifu anil amah. Ya mahun itu yaitu kebingungan. Ya, limba itu kebutaan. Tapi buta di sini beda antara buta mata kasat dengan buta yang namanya basirah. Di sini bingung dia buta karena buta apa? Mata hatinya. Ya mohon itu buta mata hatinya. Dia bingung karena nggak punya visi nurani, mata hati nggak punya dia, buta dia. Ya mohon itu tadi Pak. Sehingga terbentur sana, terbentur sini. Nah, paham Bu Pak? Tidak tahu dia jalan yang jelas, jalan yang benar, sehingga kemudian itu tadi penuh dengan kesesatan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan benturan. Nah, Bu Pak. Nah, oleh karena itu buktinya apa? Bahwasannya ajaran agama ini sudah benar. Ya, tuntunan agama Islam ini tepat, sempurna sudah. Ya, sesungguhnya semua manusia yang mau melihat dengan kemudian mata hati akan mengimani, meyakini kebenaran Tuhannya Islam. Ya, mengimani juga tuntunannya yang kemudian yang selamat, yang baik. Ya Bu Pak. Tetapi kemudian kadang-kadang karena manusia kembali lagi tidak punya mata hati yang benar, yang buta tadi, makanya sesat. Apa buktinya Bu Pak? Ya, yaitu firman Allah SWT. Ya, fa innaha la ta'mal absaru. Ya, kita buka ya biar kemudian tunjukkan ayatnya. Fa innaha Coba pen buka ya surat Al-Hajj ayat 46 ya. Ya. Sudah? Surat Al-Hajj ya, Bu Pak. Nah, jadi hakikatnya ajaran tuntunan Allah Ta'ala sudah benar semuanya. Begitu pula syariatnya benar, semua ketuhanannya sudah benar semuanya. Nah, jika orang kemudian melihat dengan mata batin akan kemudian meyakini, tapi sayangnya kemudian orang-orang munafik tidak bisa dengan melihat mata batin. Paham Bu Pak? Sehingga tidak tahu kebenaran, ya, kebaikan. Ya. Apa ajar Allah Ta'ala? Ya ini Bu Pak. Sudah dapat ya di ayat 337. Ya. Afalam yasiru fil ardi. Tidaklah mereka berjalan di muka bumi. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka kalau dia mau merenung, ya, kalau dia punya hati, dia akan paham mereka dengan bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala di alam semesta ini. Terjadinya siang dan malam. Bu Pak. Teraturnya segala sesuatunya, ya Bu, artinya oksigennya, gravitasinya, kalau kita bicara mau dalam lagi. Nah, Bu Pak, ya, bisa paham. Au adanun, atau kalau dia misalnya punya telinga, yasmauna biha, mendengar dengan tuntunan-tuntunan ilahiyah, ya, agama Islam ini, akan beriman dia, akan paham dia. Fa innaha, akan tetapi sayangnya la ta'mal absaru, yang buta itu bukan mata mereka, bukan mata mereka nih. Bisa melihat ini kebesaran bukti ini sedang bukan mata mereka. Walakin ta'mal qulubu, akan tetapi yang buta itu hati mereka. Allati fis sudur, yang ada dalam dada mereka. Nih, yang buta itu hatinya mereka itu. Susah kalau hati. Nggak bisa, nggak berfungsi nih mata tadi, nggak mau sih. Ini, paham Bu Pak? Nah, ini Allah Ta'ala katakan seperti itu. Tapi anda Bu Pak. Nah, faka'annamal amal al-madi qad la yakun walakin amal basira.
Waqra qaul ta'ala. Nah, makanya Bu, Pak, nanti di yaumul qiyamah orang-orang kemudian yang model orang munafik seperti ini, orang-orang yang tidak bisa mengambil ya bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala seperti ini, nanti Allah Ta'ala Haji Taufik buta matanya, buta mata kasat ini aslinya loh, bukan buta ini lagi, dibutakan Allah Ta'ala karena dia nggak bisa melihat bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala, tidak bisa mendengar kebenaran ajaran agama Islam. Paham loh Pak? Pak, nah, nggak bisa mendengar, dibuat sama Allah Ta'ala buta beneran matanya. Akhirnya gimana? Nah ini buka lagi ayat surat Toha ayat 125 hingga 126, buka. Nah nih dibalas sama Ta'ala karena dia nggak bisa melihat dengan indera yang lahiriah, matanya, telinganya, maka nanti di yaumul qiyamah Allah Ta'ala buat buta mata lahiriahnya. Nah, sudah dapat surat Toha? Surat Toha ayat 125 hingga 126. Toha. Sudah dapat? Ya. Toha ya 125 hingga 126. Maaf Habib, saya belum buka juz-juznya malam tadi buru-buru. Biasanya kan Habib bukan juznya. Pengen ngasih PR kalau misalnya PR-nya malam tadi kan dikerjakan ya. Biasanya kan langsung sebutkan juznya ya. Ini cuma ayat-ayatnya ya. Paham ya? Sudah, coba kita baca ya. 125 hingga 126 ya. Nah ini dibalas sama Allah Ta'ala karena dia nggak bisa melihat dengan indranya ya. Allah Ta'ala harapannya diberi mata, telinga ini bisa melihat. Nah yang bisa mengarahkan Allah Ta'ala telinganya juga. Makanya Bu, Pak, dalam agama Islam itu kita dianjurkan tafakur, merenung. Nah, orang Islam itu bukan sekedar gugurkan kewajiban, harus cerdas, harus pinter, harus kemudian apalagi tahu, sehingga yang diamalkan tadi bukan cuma ya sekedar gugurkan kewajiban, tapi dengan keyakinan, kemantapan, tidak ada keraguan. Makanya harus yakin segala sesuatu itu Bu, Pak. Bu, Pak. Diyakin. Nah, makanya di sini kembali lagi, nah Islam mengajar kita bukan seperti itu, direnungkan. Makanya kita ngaji supaya yakin, mantap, nggak ragu lagi, bener ini yang kita yakin. Paham Bu ya? Nah sudah dapat ya? Nih coba biar baca ya. Nih dibalas sama Ta'ala karena nggak bisa melihat dia, nggak bisa mendengar. Qala Rabbi, berkata dia nanti, Tuhan ulun, lima khasartani a'ma, kenapa pian bangkitkan ulun, kumpulkan ulun, jadikan ulun dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, dulu ulun ketika dunia nggak buta, bisa melihat. Qala, ya dijawab sama Ta'ala. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu pula ketika datang bukti-bukti ayat-ayat kami, fanasitaha, ikam lupa. Wa kadzalika, maka dengan demikian al-yauma tunsa, maka pada hari ini, hari pembenaran, aku lupakan kalian. Aku kada mengingatkan lagi, sudah anggap buta aja sudah sekalian. La ilaha illallah. Kamu kan dulu kada bisa melihat, kada bisa mendengar. Nah bukti-buktinya, nah sudah, kenapa dijulungi mata? Lebih baik butakan sekalian aja. Jadi mata, buta mata hati, mata batin juga sudah. Jelas Bu, Pak, ya sudah, aku butakan aja sekalian. Kenapa kan hari pembalasan, sudah kalian buta aja, percuma. Buta mata ini yang lahir, tapi butanya sekalian aja, buta. Nah Bu, Pak, ya Bu, Pak. Maka dengan demikian, faka'anna amal basira, dengan demikian sepertinya orang yang mati mata, kemudian basironya, mata hatinya di dunia ini, yu'ma basarul insan, sama juga kemudian tidak ada bedanya Allah Ta'ala dibutakan mata yang lahirianya ini. Ya. An ru'yati ayatillah, sehingga apa? Nih, mata yang lahirianya ini tidak bisa melihat bukti-bukti kebesaran Allah. Pak.
jadinya alam semesta. Padahal ini kalau orang mau merenung bisa mengantarkan orang mengimani, oh iya ada Tuhan. Oh Pak, hidup ini nggak ada bim salah bim. Ini aneh kadang-kadang orang yang tidak mengimani Allah Ta'ala ini aneh. Dia katanya kemudian orang yang super logika, super ilmiah. Padahal dalam hidup di dunia ini tidak ada yang serta-merta. Dia kadang-kadang bisa ciptakan pesawat, bisa menciptakan apalagi pesawat ulang-alik, ini dan itu dan itu. Nah, dia mengatakan ini kan dengan usaha, penemuan ini dan itu. Loh, masa yang besar seperti ini, yang teratur seperti ini, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Oh Pak, katanya terjadi tiba-tiba begitu saja. Mohon segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba, bim salah bim, tidak akan teratur karena kebetulan, nggak mungkin. Karena ada yang menciptakan dan ada yang mengatur, makanya kemudian semuanya serba teratur. Belum mau takut ini, mobil bisa jalan sendiri Pak kalau nggak ada yang hidupkan. Belok kanan belok gini, kan ada. Meskipun canggih ada yang monitoring. Nah, pian sekarang wajah ini lah, tahu-tahu ada mobil saat ini ya di hadapan pian. Bukan pian kemudian tidak tahu proses penciptaannya, kemudian pian menafikan, oh ini muncul begitu saja. Nggak mungkin. Adanya sesuatu, pasti ada yang membuat sesuatu tadi. Contoh logikanya sederhananya, wajah ini pian tidak melihat kambing, tapi ada kotorannya kambing. Berarti tadi ada, masa kotoran kambing muncul sendiri? Berarti ada kambing yang nalek, yang mengeluarkan kotorannya, ya itu. Paham Bu, Pak? Jelas lah? Nah itu juga. Jadi nggak harus tahu, mau tahu kok ikan kapan munculnya, ikan tidak lengkap. Ikan tahu apa, belum sampai ikan sampai di situ. Jelas Bu ya, Pak ya? Nah aneh kan manusia ini. Nah ini otak taruh mana? Nah, makanya Allah Ta'ala dengan butanya mata batin ini berarti akan membutakan mata ini juga. Akhirnya Allah Ta'ala di hari kiamat dibutakan sekalian mata lahirianya, karena tidak bisa melihat kebesaran bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya Bu ya Pak ya. La ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan minggu Dudi, libur ya kita ya, lebaran. Apa masuk? Selasa depan. Hah? Minggu aja liburnya. Selasa masuk. Pengajian tetap. Hah? Ya apa panitia? Kan kita minggu lebaran. Senin, Selasa. Masuk aja. Terserah. Oh, kita sudah lebaran. Ya sudah, kalau misalnya mau tetap pengajian karena hari Minggu, Senin kan Selasa, udah 2 hari, ya. Kira-kira nggak ada pemotongan lagi kan? Bersih aja kan? Alhamdulillah, ya. Lagi semangat. Oh, lagi semangat belajar, Pak. Mantap nah. Alhamdulillah. Wow, ya, Pak ya. Nah, seperti itu ya. Allah taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal